Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro. Jumpa lagi dengan kursus mekanik ABSS Bengkel. Kali ini kita akan menjawab salah satu komen yang paling banyak ditanyakan oleh para komentator, yaitu jalur sirkulasi oli. Kenapa di Shogun itu sering terjadi panas berlebihan? Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara singkat aja ya. Singkat aja, yang penting mudah dipahami. Nah, semua mesin, pusat dari sirkulasi oli itu ada di pompa. Nah, posisi pompa itu di mana? Khusus untuk motor bebek, biasanya pompa ada di sisi kanan bawah sini. Pompa oli. Makanya saringan oli juga ada di bawah sini. Tapi ada beberapa motor juga yang menempatkan saringan oli itu bersamaan dengan baut pembuangan oli. Jadi kalau kita jumpai bautnya itu besar, ada per, ada saringan, berarti itu adalah saringan untuk mencegah kotoran oli ikut masuk ke pompa oli. Nah, saat pompa oli bekerja, otomatis kruk as berputar, menggerakkan pompa oli. Dari situ nanti oli akan dihisap, oli yang sudah disaring tentunya ya. Oli yang sudah disaring akan dihisap, kemudian disirkulasikan melalui bak kopling ini. Nah, khusus untuk Shogun di sini ada lubang. Lubang ini nanti akan terhubung dengan salah satu jalur pelumasan yang kita sebut dengan SALCS. Nah, ini kita sebut biasanya pipa SALCS. Pipa khusus yang memiliki sirip pendingin seperti ini. Oke. Apa keuntungannya pipa ini? Atau fungsinya untuk apa? Fungsi dari pipa ini adalah untuk mengalirkan oli menuju rantai timing. Supaya nanti rantai timing mendapatkan oli yang bagus. Kenapa disebut bagus? Karena oli yang panas dari pompa oli itu nanti akan masuk ke sirip pendingin sini dan dilepas panasnya. Jadi sirip pendingin ini sangat cepat untuk melepas panas. Ketika oli masuk dari sini panas, lewat sirip pendingin, keluar dari sini dingin. Keuntungan oli yang dingin itu nanti akan disemprotkan ke rantai sini. Sehingga rantai yang tadinya panas akan menjadi dingin karena disemprot dengan oli dingin. Jadi panasnya rantai itu dibawa oleh oli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pompa oli juga dialirkan menuju lubang saluran pada blok silinder ini. Nah, dari blok silinder ini nanti akan diteruskan melalui baut tanam. Kita sebutnya ini baut tanam. Nah, baut tanam ini sampai masuk ke sirip pendingin yang ada di sini atau oil cooler. Dari oil cooler ini oli panas akan dilepas dulu, didinginkan panasnya. Selanjutnya setelah didinginkan, oli akan masuk ke dalam noken as. Setelah melumasi noken as, rocker arm, pair klep, kemudian boss klep, pen rocker arm dan lain-lain, oli akan kembali melalui lubang yang ada di bawah ini. Jadi lubang ini adalah jalur kembalinya oli yang membawa panas mesin. Jadi setelah melumasi noken as, rocker arm dan lain-lain, oli yang sudah membawa panas mesin turun melalui lubang bawah ini, masuk ke blok silinder dan selanjutnya masuk ke lubang yang di sini ini. Nah, ini juga tembusannya dari sana. Itu jalur yang kedua ya. Jadi jalur yang pertama itu ke rantai timing melalui pipa SALCS. Jalur yang kedua ke head cylinder melalui baut tanam. Nah, jalur yang ketiga melalui bak kopling ini. Dari bak kopling ini nanti oli akan disemprotkan ke tengah sini. Jadi kalau kamu buka bak kopling, nanti di tengah sini ada lubang. Lubang ini akan mengirimkan oli ke bagian kopling otomatis dan kruk as. Jadi kruk as yang sebelah kanan ini dia memiliki lubang. Dan lubang-lubang itu nanti akan mengatur sirkulasi oli menuju ke setang dan pen kruk as yang ada di sini. Jadi nanti setang ini bisa mendapatkan pelumasan karena oli yang masuk dari sisi kanan kruk as. Nah, untuk pemeriksaan biasanya kita tiup sisi kanan ini dan udara harus keluar dari sela-sela sini.
Jika di sini ditiup dengan kompresor dan di bagian setang ini tidak ada udara yang keluar, berarti saluran oli tersumbat. Biasanya kita semprot dengan bensin bisa untuk menghilangkan sumbatan. Itu jalur yang ketiga. Jalur yang keempat, setelah melumasi kruk as, oli juga dipompa menuju ke tonjolan sini. Nah, kalau kamu lihat di sini ada lubang sementara atau pengunci sementara. Nah, saluran ini nanti akan memiliki sebuah nozzle atau penyemprot. Di dalam sana dia akan menyemprot menuju ke lubang di sela-sela lifter pada kopling manual. Jadi di situ nanti kopling manual juga mendapatkan semprotan khusus. Itu istimewanya pada pelumasan Suzuki Shogun. Kalau motor lain tidak ada yang ke kopling manual, yang ke kruk as ada. Itu proses pelumasannya ada 4 jalur. Lalu komponen yang lain mendapat pelumasan dari mana? Selain yang saya sebutkan tadi, tidak ada jalur dari pompa oli yang mengirim ke komponen-komponen tersebut. Misalnya untuk piston. Piston itu akan mendapatkan pelumasan dari percikan-percikan pada bandul ketika piston bergerak turun. Jadi nggak ada jalur khusus yang melumasi piston. Begitu juga dengan magnet, rantai gigi sentrik dan lain-lain itu akan mendapatkan pelumasan berdasarkan percikan dan gaya putar. Karena kondisi mereka, kondisi magnet, kopling, transmisi itu kan bisa dibilang dekat dengan oli, terendam dengan oli. Jadi dari situ lebih mudah untuk mendapat pelumasan. Jadi itu tadi untuk jalur pelumasan pada Suzuki Shogun. Ada 4 jalur ya. Jalur yang pertama adalah dari pompa oli menuju ke pipa SALCS. Nah, ini untuk melumasi rantai timing tetapi oli didinginkan terlebih dahulu. Jalur yang kedua melalui blok silinder. Nah, lubang ini. Blok silinder, head silinder untuk pelumasan noken as, rocker arm, pen rocker arm, klep, per klep dan lain-lain, oli kembali melalui lubang bawah pada head cylinder ini. Itu jalur yang kedua. Jalur yang ketiga, oli masuk ke bak kopling untuk melumasi kruk as, kopling otomatis, gigi kecil kruk as, setang piston, pen kruk as dan lain-lain. Melalui jalur yang di tengah as kruk as sisi kanan. Nah, jalur yang keempat itu adalah semprotan nozzle ke arah kopling manual untuk melumasi kampas, plat, gigi sekunder, lifter, dan lain-lain. Jadi pelumasannya lebih sempurna. Karena pada kopling manual itu akan terjadi gesekan yang menyebabkan banyaknya debu atau gram-gram. Jika debu itu tidak larut ke dalam oli, akan menyebabkan selip kopling. Selip kopling itu nanti yang mengurangi tenaga mesin. Kurang lebih seperti itu. Selain untuk pelumasan, oli tersebut juga mengatur suhu panas mesin. Jadi itu nanti ketika oli naik ke noken as, maka noken as yang tadinya panas itu akan diserap panasnya oleh oli. Kemudian panasnya mesin akan dibawa ke bak oli, didinginkan. Selanjutnya dipompa lagi dan begitu seterusnya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.